Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ahli tuqa wal wafa thumma amma ba'du. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Setelah kita memuja-muji Allah Jalla wa ala, dan setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam madah mata pelajaran Qiraatul Kutub yang kita ambil dari metode As-Sasaki, dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada langkah yang terakhir, yaitu yang keempat. Adapun langkah pertama membaca Al-Majrur ini sudah selesai. Kemudian langkah kedua adalah membaca Al-Marfu' sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Mansub, ini sudah selesai juga. Maka para ikhwan akhwat sekalian, pada kesempatan kelas online kali hari ini kita akan lanjutkan kepada langkah yang keempat, dan ini merupakan langkah yang terakhir ya di dalam metode As-Sasaki ini, untuk kita bisa pandai membaca kitab kuning atau kitab gundul. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Perhatikan ya dalam kitabnya masing-masing di halaman 215. Ya, di halaman 215. Langkah keempat, membaca al-majzum. Al-fi'lu al-mudhari' al-majzum. Perhatikan ikhwan akhwat sekalian, a'azzakumullah. Pengertian ya, apa yang dimaksud dengan al-fi'lu al-mudhari' al-majzum tersebut. Al-fi'lu al-mudhari' al-majzum ialah al-fi'lu al-mudhari' yang didahului oleh salah satu huruf jazam. Karena para ikhwan akhwat sekalian, huruf jazam itu banyak. Jadi kalau seandainya kita temukan nanti ada fi'il mudhari' dan didahului oleh salah satu huruf jazam, maka fi'il itu dihukumi majzumun, ya, fi'il yang statusnya majzum. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Apa saja huruf-huruf jazam tersebut? Dilihat di bawah yang B, huruf-huruf jazam. Perhatikan lam, lamma, li, la, in, man. Inilah ya beberapa dari huruf jazam, dan ini mesti dihafal para ikhwan akhwat sekalian. Kemudian ma'asyara ikhwan akhwat, a'azzakumullah, huruf jazam dibagi dua. Ya, perhatikan ini huruf jazam itu dibagi dua. Yang pertama, yang menjazamkan satu fi'il saja. Ya, satu fi'il saja dijazamkan. Apa saja hurufnya? Ya, perhatikan ikhwan akhwat sekalian di dalam panduannya. Huruf pertama adalah lam. Ya, lam berfungsi untuk menafikan masa lampau. Lihat dalam contohnya ikhwan akhwat sekalian, ini saya besarkan. Lam yadkhul at-talibu. Lihat artinya,
murid itu belum pernah masuk. Yadkhul ini fi'il mudhari'. Ketika dimasuki oleh huruf lam, ya huruf jazam, lihat perhatikan ikhwan akhwat sekalian, yadkhul ya menjadi barisnya sukun, dia majzum. Kemudian huruf yang juga menjazamkan satu fi'il yaitu adalah huruf lamma. Lamma berfungsi untuk menafikan masa lampau sampai kepada waktu berbicara. Lihat contoh di bawah para ikhwan akhwat sekalian, na'azzakumullah. Daqqal jarasu wal tullabu lamma yadkhulu. Ya, bel telah berbunyi sedangkan para siswa belum masuk. Perhatikan yadkhulu. Ya, yadkhulu ini ikhwan akhwat sekalian adalah salah satu af'al khamsah dan dia itu adalah fi'il mudhari'. Ya, dimasuki oleh salah satu huruf jazam yaitu lamma, maka yadkhulu ya dihukumi statusnya adalah majzumun. Ya, hanya saja tanda jazamnya ya adalah hadfu an-nun. Insyaallah taala nanti di bawah kita akan pelajari apa saja tanda baca al-jazam. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-ikhwan akhwat sekalian azakumullah. Kemudian selanjutnya huruf yang juga berfungsi menjazamkan satu fi'il, ya di antaranya yang di bawah ketiga adalah lamul amri. Ya, lamul amri, lam untuk perintah, ya. Berfungsi untuk perintah. Contohnya liyaqra at-talibu al-Qur'ana. Artinya hendaklah seorang siswa itu membaca Al-Qur'an. Liyaqra. Jadi di sini adalah untuk perintah, hendaklah ya seorang siswa itu membaca Al-Qur'an. Perhatikan yaqra ini fi'il ya, fi'il mudhari' ya dimasuki oleh huruf jazam yaitu li, maka yaqra'nya ya menjadi majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Selanjutnya para ikhwan akhwat sekalian azakumullah, yang juga ya termasuk kepada huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il adalah la an-nahiyah, ya la an-nahiyah yang berfungsi untuk melarang. Lihat ya di halaman selanjutnya yaitu halaman 216. Contohnya la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Lihat ini tamshi, masya yamshi, tamshi. Yang di situ sebetulnya ada huruf ya. Nah, maka para ikhwan akhwat sekalian a'azzakumullah, tamshi ini hukumnya ya i'rabnya adalah majzum ya karena didahului oleh salah satu huruf jazam yaitu la an-nahiyah. Ya, la untuk melarang. Ya, hanya saja tanda jazamnya bukan sukun tetapi apa? Hadfu harfil illah, dihilangkannya huruf illah. Insyaallah taala di bawah kita akan pelajari apa saja tanda baca dari al-jazam. Ma'asyara ikhwan akhwat ja'azakumullah, ini adalah pembagian yang pertama ya dari huruf-huruf jazam. Yang kedua ikhwan akhwat ja'azakumullah, ya bagian atau fungsi yang kedua ya dari huruf jazam adalah yang menjazamkan atau yang memajzumkan dua fi'il sekaligus. Ya kalau tadi itu kan ya dia hanya mempengaruhi satu fi'il saja, dibikinnya majzum. Ya kalau bagian yang kedua ini ikhwan akhwat sekalian, ya huruf jazam ini dapat dia itu mempengaruhi dua fi'il sekaligus dimajzumkannya. Perhatikan di bawah ini. Satu adalah huruf in, ya in, ya menghubungkan antara jawab dan syarat. Ya maksudnya apa? Ada sebab dan akibat. Nah ada sebab dan akibat.
Ya, ada syarat, ada jawab, ya, ada akibat dan ada sebab dan akibat. Contohnya apa? In taqra tafham. Nah, perhatikan ini ikhwan akhwat sekalian, azzakumullah. Jika kamu membaca, tafham, kamu akan paham. Di sini ada dua fi'il mudhari', taqra satu dan tafham satu. Kedua-duanya langsung dimajzumkan oleh huruf in. In taqra tafham. Di mana di situ jawab ini? Di mana situ syaratnya adalah taqra. Ya, syaratnya kamu membaca. Mana jawabnya? Jawabnya adalah ya tafham, kamu akan faham. Itu maksudnya para ikhwan akhwat sekalian azakumullah. Terus selanjutnya ya yang juga menjazamkan dua fi'il sekaligus adalah huruf man. Menghubungkan antara jawab dan syarat sebab akibat, sama juga dengan huruf in. Contohnya di bawah saya akan lihat ya, man yaqra yafham, barang siapa yang membaca ya dia akan faham, dia akan faham. Perhatikan ikhwan akhwat sekalian azzakumullah, yaqra fi'il mudhari', yafham fi'il mudhari'. Kedua-duanya ya dipengaruhi ya oleh man ya, ya sebagai huruf jazam ya, maka yaqra yafham kedua-duanya dimajzumkan oleh man. Ya, jadi ikhwan akhwat sekalian azakumullah, semoga bisa difahami dan dimengerti. Barakallahu fikum. Selanjutnya ikhwan akhwat sekalian azakumullah, ya kita masuk kepada ya tanda baca majzum, skema ke-10. Perhatikan ini. Ini tanda baca atau alamatu al-jazam, tanda-tanda baca untuk status i'rab jazam. Perhatikan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah as-sukun. Ya, as-sukun. Yang kedua ya adalah hadfu harfil illah. Kalau sukun para ikhwan akhwat sekalian sudah faham ya, baris mati. Yang kedua hadfu harfil illah, dihilangkannya huruf illah ya, dan pada pembahasan pembagian ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal ini sudah kita jelaskan ya, apa saja yang menjadi harful illah, yaitu ada 3, ada alif, ada waw, ada ya, ini harful illah. Kemudian yang ketiga ikhwan akhwat sekalian adalah hadfun nun. Ya, hadfu an-nun, dihilangkan huruf nun. Ya, sebelumnya ya pada ini langkah al-marfu' ya, itu ada thubutun nun namanya, tetap ada, tidak dihilangkan nunnya. Kalau di status mansub dan majzum itu hadfu an-nun. Ya, nunnya dihilangkan. Ma'asyara ikhwan akhwat azakumullah, perhatikan sukun yang pertama dulu ya. Kapan sukun ini ya menjadi tanda baca untuk jazam? Ya, perhatikan di kotak sebelah. Oke. Yaitu pada fi'il sahihul akhir yang sudah kita pelajari ya pada bab ya pembagian dari fi'il ditinjau dari batang tubuhnya. An-nadhar ila bina'ihi. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Ya, as-sahihul akhir ya, fi'il yang sahih ya, yang tidak ada di situ huruf illah. Kemudian kedua, kapan hadfu harfil illah ini menjadi tanda untuk jazam, tanda baca jazam, yaitu pada fi'il al-mu'talul akhir. Al-mu'talul akhir ya, itu pada fi'il yang sakit, hurufnya itu terakhir. Nanti insyaallah di bawah ya, di bawah akan kita lihat contohnya. Jadi huruf illahnya itu terdapat pada huruf akhirnya. Kemudian kapan hadfun nun menjadi tanda baca untuk al-af'a, untuk al-jazam ya, itu ada pada satu tempat, yaitu adalah pada al-af'alu al-khamsah. Dan para ikhwan akhwat sekalian sudah mempelajari apa saja fi'il yang 5 tersebut. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat a'azzakumullah.
Perhatikan juga ini di bawah ya ada ya catatan kaki nomor 47. Nah, jadi di sini juga diterangkan oleh pengarang ada lagi beberapa huruf jazam. Kalau di matan Ajrumiyah itu disebutkan banyak sekali. Di antaranya lagi ada ya ma wa mahma. Wa huma li ghairil aqil. Ma dan mahma ini ya kegunaannya untuk yang tidak berakal. Contohnya mahma taqra yazidka ma'rifah ya. Bagaimanapun engkau membaca yazidka ma'rifah, engkau akan bertambah pengetahuan. Mata wa ayyana juga termasuk kepada huruf jazam ya, wahuma lizaman ya. Mata dan ayyana ini untuk ya kegunaannya menunjukkan waktu. Contohnya ikhwan akhwat sekalian, mata ya'til idu yusafiru Ahmadu ila al-qarya. Mata artinya apa? Kapan? Ya'ti datang. Nah, ya'ti ini majzum ini hukumnya. Ya, al-idu hari raya, yusafir. Nah, yusafir ini juga majzum ya dipengaruhi oleh mata. Ahmadu ila al-qarya. Ahmad akan pulang kampung. Kemudian ikhwan akhwat sekalian masih ada lagi huruf jazam yang lain. Aina wa ainama wa anna haitsuma wa hiya lil makan. Dan huruf aina wa ainama wa anna dan haitsuma ini untuk menunjukkan tempat. Kita lihat contohnya ikhwan akhwat sekalian. Ainama yanzil al mataru takhsab al ardu. Ya, ainama dimanapun yanzil turun hujan takhsab al ardu maka bumi itu akan subur. Ini yanzil fi'il mudhari'. Apa hukumnya? I'rabnya adalah majzum. Dia itu majzum dipengaruhi oleh huruf ainama. Ya. Takhsab sama juga ya dipengaruhi oleh huruf ainama. Ya, karena ini adalah akibat dari yanzil. Kemudian ada lagi huruf jazam yang lain itu kaifama wa hiya lil hal ya untuk menyatakan kondisi keadaan. Kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka ya. Apa artinya itu? Ya, sebagaimana engkau itu bergaul dengan manusia, maka seperti itulah mereka bergaul kepadamu. Perhatikan ini ikhwan akhwat sekalian, tu'amil ini hukumnya juga i'rabnya majzum. Ya, dipengaruhi oleh kaifama. Ya, yu'amiluka sama juga dia majzum. Ini merupakan ya jawab syarti atau akibat dari fi'il syarti yang di awal yaitu tu'amil. Ma'asyar ikhwan akhwat azakumullah, ini ya juga beberapa tambahan dari huruf jazam. Barakallahu fikum. Selanjutnya berpindah kita ya ke halaman 217. Perhatikan ya, ini beberapa contoh ya, contoh dari tanda baca al-majzum ya. Dan sebelum kita pelajari ikhwan akhwat sekalian beberapa contohnya, ini dijelaskan oleh pengarang untuk lebih mudah memahami skema di atas. Perhatikan tanda baca al-majzum ada 3, antara lain as-sukun pada fi'il as-sahih. Contoh man yarham yurham. Nah, itu sukun semuanya itu. Yarham yurham itu sukun. 2 hafuz harfu illah pada al-fi'lu al-mu'tal akhir. La tamshi fil ardi maraha. Perhatikan itu, la tamshi. Ya, ini masya yamshi tamshi. Ya, sebenarnya tamshi itu ada ya di situ, tapi karena masuk la huruf jazam maka dihilangkan ya-nya. La tamshi jadinya. Ketiga, huruf hafuz huruf an-nun pada af'al khamsah. Contohnya la tadkhulu qabla salam. Tadkhulu ini asalnya tadkhuluna. Ya, ini salah satu dari af'alul khamsah. Kemudian masuk la huruf jazam maka nunnya dihilangkan. La tadkhulu, hilang nunnya, bersambung qabla salam. Itu para ikhwan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Selanjutnya kita lihat
ya D, perhatikan di panduannya beberapa contoh al-fi'lu al-mudhari' al-majzum. Nah, ini insyaallah saya akan baca kencang saja, terangkan kencang saja para ikhwan akhwat sekalian. Ya, saya harap kalian bisa mengikutinya dan bisa memahami dengan baik insyaallah taala. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Di sini kan ada dua fi'il mudhari' ini, tad'u satu dan la yuhmal. Nah, kedua ini i'rabnya adalah majzum. Ya, kita lihat dulu di sini ya kayaknya pengarang mendahulukan yuhmal. Ya, yuhmal. Yuhmal ini i'rabnya majzum. Kenapa? Karena dimasukkan huruf la. Apa tanda bacanya? Adalah sukun. Li'annahu fi'il sahih akhir. Ya. Kemudian tad'u. Perhatikan tad'u ikhwan akhwat sekalian, tad'u itu juga fi'il mudhari', da'a yad'u, tad'u. Ya, dimasuki oleh huruf in. Maka ikhwan akhwat sekalian, ya, maka i'rabnya menjadi majzum. Apa tanda jazamnya? Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu fi'il mu'tallu al-akhir. Seperti itu i'rabnya. Kemudian contoh yang selanjutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan tara. Tara ini adalah fi'il mudhari', ra'a yara. Ya, itu ada yara, itu ada alif ya di belakang itu, yara. Ya, perhatikan ketika dimasuki oleh huruf lam yang mana dia itu huruf jazam, maka ya tara ini menjadi i'rabnya majzum. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfil illah li'annahu fi'lul mu'tallu al-akhir. Taib, selanjutnya di bawah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Perhatikan yakfi. Yakfi di sini ikhwan akhwat sekalian juga fi'il mudhari', kafa yakfi. Ya, jadi yakfi itu ada ya di belakang. Ketika dimasuki oleh huruf lam yang mana dia itu huruf jazam, maka hilang huruf illahnya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu fi'lul mu'tallul akhir. Selanjutnya ikhwan akhwat sekalian azakumullah, perhatikan contoh yang di bawah ini. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Nah, di sini ada dua fi'il mudhari', perhatikan. Yang pertama taf'alu, fa in lam taf'alu. Yang kedua walan taf'alu. Nah, ini keduanya memiliki hukum yang berbeda, ya. Yang pertama adalah fa in lam taf'alu, ini i'rabnya majzum. Kenapa? Ikhwan akhwat sekalian, karena dimasuki oleh huruf lam yang mana dia adalah huruf jazam. Nanti kita i'rabkan wa alamatu jazmihi hadfu harfin nun atau hadfun nun li'annahu af'alu al-khamsah. Kemudian walan taf'alu, perhatikan di sini jangan ikhwan akhwat sekalian ya tertipu. Di sini lan adalah huruf nasab, bukan huruf jazam. Maka kita hukumi i'rab taf'alu kedua ini adalah mansubun, fi'il mudhari' yang mansub. Ya, wa alamatu nasbihi hadfu an-nun. Dia sama tanda bacanya. Hanya saja beda i'rabnya. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-ikhwan akhwat azakumullah, alhamdulillah sudah selesai itu keterangan dari langkah yang keempat, yaitu membaca al-majzum. Kemudian untuk penutup ikhwan akhwat sekalian, perhatikan di contoh i'rab. Ya, contoh mengi'rabkan ya al-majzum. Perhatikan. Lam yadkhul at-talibu ilal fasli. Lam harfu nafyin wa jazmin. Nah, seperti itu nanti kalian mengi'rabkannya. Yadkhul fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Fi'il mudhari' yang statusnya adalah majzum dan tanda jazamnya adalah as-sukun. Kenapa sukun? Karena dia adalah fi'il sahihil akhir. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia sebagai fa'il. Ya, ilah harfu jardin. Al-fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, isim majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat azakumullah,
Itulah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu langkah yang terakhir, yaitu keempat, ya, di dalam membaca dan menerjemahkan kitab Gundul dengan metode As-Sasaki. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini bisa difahami, bisa dimaklumi, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.